Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fa ahsana suwarihi taswira. Nahmaduhu ala ni'amihi hamdan katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi kana ghaffara wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana wajhuhu badram munira. Allahumma fasholli wa sallim wa sarrif wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi a'zamu lahum ajra. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada untayan yang terindah yang keluar dari bibir kita kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, bahkan ribuan nikmatnya kepada kita. Dari mulai kita tidur, bangun tidur, sampai kita tidur lagi, nikmat Allah selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita kembalikan semua nikmat Allah tadi dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingin bahagia akhirat tapi tanpa mau melaksanakan syariat. Yarjun najata walam yasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Berharap bahagia di akhirat tapi tanpa melaksanakan syariat, tanpa melaksanakan sholat, ketahuilah kapal laut tidak akan berjalan di atas daratan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu kebahagiaan tanpa kerja nyata menghadap Allah dengan melaksanakan amal-amal soleh. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah. Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi sekarang kita sudah berada di tahun baru 2022. Artinya apa? Tahun semakin bertambah, hakikatnya umur semakin berkurang. Tahun semakin bertambah, hakikatnya pertemuan kita kepada Allah akan semakin dekat. Hidup kita di dunia ini akan semakin dekat, mendekati kematian, dan kita pun akan pulang menghadap Allah dengan sebuah rumah masa depan yang hanya 1x2 meter. Disitulah amal-amal kita bermain. Kalau amal-amal soleh, maka kuburnya bisa jadi menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Tapi kalau maksiat kepada Allah, durhaka, tidak mendapat ridho, bisa jadi kuburnya menjadi hufratun min hufari niron, lubang daripada lubangnya neraka. Karena kita semua pasti akan pulang, kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini dan hanya menempati tempat yang hanya 1x2 meter. Kita sendiri, nggak ada yang berteman, nggak ada yang mau menemani. Maka kita jangan khawatir. Dalam sebuah kitab Daqaiqul Akhbar, Rasul bersabda yang terdapat dalam halaman 10, apa kata Nabi
Nabi, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marot. Wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, sesungguhnya kubur berseru kepada kita setiap hari 5 kali seruan. Dan ini adalah bekal kita untuk menjadikan kubur kita menjadi taman daripada taman-taman surga. Yang pertama kata kubur, ana baituz zulmah, saya rumah yang gelap gulita. Gelapnya kubur gak bisa kita bayangkan, saudara. Setelah kita diletakkan di liang lahat, dibukalah tutupan muka kita, dihadapkan ke kiblat, ditutup dengan dinding ari, sudah mulai gelap. Gak sampai di situ, diuruk dengan tanah, tambah gelap. Lalu diinjak-injak sampai padat. Pada itu kita ditinggal sendirian dalam keadaan gelap gulita. Tapi kata kubur, jangan khawatir, panawirni bisolatil lail, cahayai aku dengan bangun di waktu malam. Kita akan bersinar kubur kita lantaran kita bermunajat kepada Allah di waktu malam. Kita sholat hajat, kita sholat tahajud di waktu malam. Ini menerangkan kubur kita. Di samping itu akan mendapatkan makom yang terpuji di sisi Allah, di surganya Allah nanti, sesuai dengan firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di samping kita mendapatkan terang kubur kita pun, kita akan mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua kata kubur, ana baitul wahdah, saya rumah yang sendiri, benar-benar sendiri kita di alam kubur. Gak ada yang menemani kita, ditinggal kita sendirian. Yang tadinya bersahabat di dunia, di sana tinggal sendiri. Di mana kita sering ngobrol bersama-sama, begitu kita dikubur kita sendiri. Tapi kata kubur, jangan khawatir, faj'allah kamu lisan, cari teman di kubur. Jangan sampai kita bete, jangan sampai kita bosan. Apa itu? Dengan membaca, dengan berbanyak membaca Al-Quran, wa huwa qiraatul Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, nanti Al-Quran akan berteman dengan kita di alam kubur kita. Jangankan di alam kubur, saat kita sakratul maut aja, di situ seorang teman yang setia menemani kita. Jangan sampai kita dicabut rohnya dalam keadaan sakit. Begitu masuk alam kubur, diterangkan seterang-terangnya dan ditemankan kita oleh seorang yang paling ganteng di dunia. Lalu kita tanya, man anta, analam arafid dunia ajmal minka. Anda siapa? Saya belum pernah lihat orang seganteng Anda di dunia. Ana amaluka soleh bi tilawatil Quran. Sayalah amalmu yang soleh karena sering membaca Al-Quran. Ini akan berteman dengan kita sampai ke alam kubur nanti. Allah akan bentuk sebuah makhluk yang berteman dengan kita lantaran kita sering membaca Al-Quran. Di samping itu, bukan cuma kita yang mendapatkan kebahagiaan, orang tua kita pun mendapatkan mahkota di hari kiamat karena anaknya bisa membaca Al-Quran. Di mana sabda Nabi, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi albasahu lahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dawi samsi fi buyutid dunya. Seorang anak membaca Al-Quran, kita walaupun kita sudah punya anak tapi tetap kita punya orang tua. Setiap anak membaca Al-Quran, diamalkan dalam kehidupan, nanti kedua orang tuanya dipakai mahkota di hari kiamat yang terang, mengalahkan terangnya matahari di dunia ini. Ini orang yang sering membaca Al-Quran, maka dia gak akan sendirian di alam kubur, akan berteman dengan seorang yang sangat ganteng. Ini yang kedua. Yang ketiga, tambah seram. Kata kubur, ana baitut turab, saya rumah yang berdebu, hanya tanah yang menjadi hamparan, hanya tanah yang menjadi landasan kita. Siapa saja yang meninggalkan dunia ini pindah ke alam kubur, sama tempatnya, hanya tanah sebagai landasannya.
Tapi kata kubur, jangan khawatir, pahmilil firosa, bawa tempat tidur yang paling empuk, bisa mengalahkan empuknya di dunia. Cari tempat tidur yang lebih mewah. Apa itu? Wahwa amalus soleh, dengan beramal soleh. Orang-orang yang suka beramal soleh, nanti dia ada di alam kubur, bukan sekadar di atas tanah, tapi di atas permadani yang indah luar biasa. Apa itu amal soleh? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan ditinggalkan, dilarang salah Allah kita tinggalkan. Ini kita beramal-amal soleh. Inilah yang menjadikan kita indah alam kubur kita, indah tempat tidur kita, lantaran kita selalu beramal soleh, bersedekah, bersilaturahmi, berpuasa, dan lain semua perbuatan baik kita lakukan. Maka kita akan mendapatkan permadani di alam kubur sebagai tidur kita. Bahkan Allah pun akan menjadikan orang-orang yang soleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabba. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena mereka takut melanggar larangan Allah dalam dunia ini. Ini yang ketiga. Dan yang keempat tambah seram. Kata kubur, ana baitul pai, saya rumah ular-ular berbisa. Ismuhu sujaul akro, namanya sujaul akro. Besarnya itu ular, bisi khoni rokobatil bair, sebesar lehernya onta. Panjangnya masiratus sahrin, sepanjang 1 bulan perjalanan. Maaf bagi mereka-mereka yang tergigit oleh ular di alam kubur, payagli sumuha fi jasadi sab'ina sanatan, maka akan mendidihlah racun ular di tubuh orang itu selama 70 tahun lamanya. Mereka merintih, mereka berteriak-teriak, tapi tak satu pun yang dapat menolongi orang yang sedang digigit di alam kubur dengan ular-ular berbisa tadi. Tapi kata kubur, jangan khawatir. Kalau kita tidak mau berteman dengan ular-ular berbisa, kita tidak mau digigit oleh ular-ular berbisa, apa kata kubur? Paksir, perbanyak olehmu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita perbanyak kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitas kita. Berangkat dari rumah, buka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Memakai sepatu Bismillahirrahmanirrahim, memakai baju Bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pernah berkata, kalimatu Bismillahirrahmanirrahim musahilatun lil mu'ur, mujanibatun lisurur, wasifaun lima fisudur, wa amanun yauman nusur. Orang yang sering mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim memudahkan apa-apa yang susah dengan izin Allah, dan akan mengobati penyakit yang ada di dalam hati, terhindar dari segala kejahatan-kejahatan makhluk, dan aman di hari kiamat nanti dengan memperbanyak kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan andai kata satu keluarga sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Allah jaga rumahnya daripada orang yang ingin mencuri barang-barang di rumahnya. Dengan catatan semua personal individu keluarga itu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, menyelamatkan barang-barangnya daripada orang yang ingin jahat, ingin mencuri barang-barangnya. Dan di alam kubur pun kita tidak akan terkena dan berteman dengan ular yang bernama Sujaul Akro. Dan yang kelima, ini yang menentukan kita. Kata kubur, ana baitu su'ali munkarin wa nakirin, saya tempat bertanyanya 2 malaikat munkar dan nakir. Kita semua pasti ditanya.
Tapi kata kubur, jangan khawatir, Anda akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan catatan taksir ala zuhri qaula la ilaha illallah. Perbanyak di punggungku membaca kalimat la ilaha illallah. Dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kenapa? Kalau kita bisa menjawab, kata malaikat, ngam naumatal arus, tidurlah kamu laksana tidurnya pengantin baru, indah terasa, tahu-tahu kiamat. Tapi kalau kita nggak bisa menjawab, terus disiksa sampai hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Inilah rahasia kubur yang dibocorkan kepada kita agar kita bisa benar-benar alam kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Yang pertama kata kubur, saya rumah yang gelap, terangi dengan bangun di waktu malam bertahajud kepada Allah. Saya rumah yang sendirian, ingin ada teman, perbanyak membaca Al-Quran. Saya rumah yang berdebu, ingin membawa kasur yang lebih empuk daripada tanah, maka perbanyaklah beramal soleh. Dan saya tempatnya ular berbisa, ingin tidak berteman dengan ular berbisa, maka perbanyaklah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya tempat bertanyanya malaikat munkar dan nakir, ingin selamat, perbanyaklah di punggungku kalimat la ilaha illallah. Inilah bekal untuk kita nanti. Semoga nanti kita menempati alam kubur kita masing-masing menjadi taman daripada taman-taman surga. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, semoga Allah mengampuni dosa istri kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, agar kita bisa menginjakkan kaki di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan cucuran rahmat dan ridha Allah. Insya Allah saat kita wafat, semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barajim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur